Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, nggih. Ada yang mau mimpin berdoa? Sabu. Oh iya, Mas Dani. Monggo, Mas. Mari teman-teman, sebelum belajar akan diridhoi oleh Allah, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, sudah selesai berdoa. Semoga dengan diawali dengan berdoa, apa yang kita kerjakan hari ini mendapat ridho dari Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, sekarang coba dicek ya, dicek teman-temannya, kanan kirinya, sampingnya, depan belakangnya. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat, bisa belajar bersama-sama. Baiklah, sekarang kita nyanyikan lagu nasional dulu. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Pancasila, aku telah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, anak-anak duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Bu Guru ingin bertanya, apakah anak-anak memiliki pengalaman atau mengalami atau mungkin melihat ya, ada orang yang ingin membeli gas LPG yang 3 kilo ya, yang kecil itu, tetapi kesulitan untuk mendapatkannya. Apakah ada? Ada, Bu. Oh iya, Mas Lingga. Bagaimana, Mas? Kemarin ibu saya pengen beli gas di warung sana tersebut nggak ada. Oh iya, jadi ibunya Mas Lingga mau beli gas, tapi beli di warung nggak ada, habis gitu ya Mas katanya. Pindah ke warung lain juga nggak ada begitu. Ya, terima kasih Mas Lingga. Sama Mas, Bu Guru juga punya beberapa hari yang lalu itu juga mengalami kejadian itu, punya pengalaman seperti itu. Jadi ketika Bu Guru mau memasak, ternyata gasnya itu habis. Nah, kemudian beli ke warung dekatnya Bu Guru, ternyata nggak ada, habis. Kemudian pindah ke warung yang lain, ternyata juga tidak ada, habis juga. Jadi itu memang peristiwa ya, salah satu peristiwa ekonomi yang kita alami baru-baru ini ya, yaitu kelangkaan tentang
gas LPG 3 kilo ya. Jadi itu berkait apa yang kita ceritakan tadi, yang diceritakan teman kalian, yang kita diskusikan tadi, itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang kelangkaan. Baiklah, mungkin ada yang punya pengalaman lain? Tidak? Ya, baiklah. Kalau tidak, kita akan lanjut ya. Tapi ini kok pada tegang-tegang ya ini. Ayo relax saja supaya nanti belajarnya senang, enak gitu ya. Nah, oke, Bu Guru akan mulai yel-yel dulu. Nanti Bu Guru bilang halo, kalian jawabnya hai. Ketika Bu Guru bilang hai, kalian jawabnya halo. Oke, kita coba ya. Halo. Alhamdulillah, semuanya fokus. Baiklah, untuk materi kita hari ini tentang kelangkaan, Bu Guru akan sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita ya. Silakan anak-anak mengamati dan membaca tujuan pembelajaran yang Ibu tampilkan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar tentang kelangkaan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video tentang kelangkaan, peserta didik dapat mendeskripsikan penyebab kelangkaan. Yang ketiga, setelah mengamati video tentang kelangkaan, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri terjadinya kelangkaan suatu barang. Yang keempat, setelah mengamati video tentang kelangkaan, peserta didik dapat menganalisis usaha mengatasi kelangkaan. Ya. Kemudian, yang kelima, setelah mengamati gambar tentang kelangkaan, peserta didik dapat menyajikan poster tentang kelangkaan. Dan yang terakhir, yaitu setelah melakukan diskusi tentang kelangkaan, peserta didik menyajikan hasil diskusi tentang kelangkaan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, sudah siap belajar semuanya? Oke, biar lebih rileks lagi, biar suasananya menyenangkan, kita akan ice breaking, lakukan sedikit game permainan, yaitu permainan tepuk ya. Nanti ketika Bu Guru mengucapkan selamat pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Nah, gitu. Kemudian ketika Bu Guru mengucapkan selamat siang, kalian maka tepuknya 2 kali ya. Prok prok ya. Kemudian ketika Bu Guru mengucapkan selamat sore, maka tepuknya 3 kali. Prok prok prok. Dan yang terakhir, ketika Bu Guru mengucapkan selamat malam, maka tepuknya ya, tepuknya tidak bersuara, tidak menimbulkan suara, ya. Kenapa selamat malam Pak tidak menimbulkan suara tepuknya? Karena waktu malam sunyi, Bu. Iya, pinter Mas Ado, waktu malam itu sunyi. Nih, pada tidur ya, kalau tidur kan tidak bersuara. Oke, siap? Ya, Bu Guru mulai ya. Kita coba dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ada yang belum fokus. Ada nih. Kalau selamat malam berarti tidak bersuara ya. Kita ulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Masih ada yang tidak fokus. Kita ulangi ya, sekali lagi coba. Konsentrasi.
kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya, sip. Selamat pagi. Iya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Belum fokus. Kita ulangin. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oh iya, sip. Sudah fokus ya. Baik. Nah, tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, tentang kelangkaan, Bu Guru akan tampilkan. Nanti ada beberapa gambar dan juga video. Silakan anak-anak mengamati gambar dan video yang Bu Guru tampilkan. Yang pertama tentang gambar. Gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Dan gambar terakhir. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Nah, kemudian Bu Guru juga akan tampilkan video. Silakan kalian untuk mengamati. Halo, anak-anak ibu yang baik. Di video kali ini kita akan belajar mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab terjadinya kelangkaan. Yang ketiga, menjelaskan usaha mengatasi kelangkaan. Yuk kita bahas satu persatu. Pernahkah kamu menyaksikan seperti gambar berikut ini? Mengapa hal itu terjadi? Simak terus video ini ya. Kelangkaan atau scarcity merupakan masalah utama ekonomi. Kelangkaan dialami oleh setiap manusia dan negara, walaupun keadaannya berbeda-beda. Kelangkaan terjadi ketika sumber daya atau alat pemenuh kebutuhan berupa barang dan jasa terbatas, baik dalam jumlah maupun mutu. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas jumlahnya. Jadi, dapat disimpulkan pengertian kelangkaan adalah yang pertama, kelangkaan merupakan keadaan yang tidak seimbang antara keinginan manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, suatu keadaan yang menunjukkan bahwa barang atau jasa yang dibutuhkan tidak tersedia atau jumlahnya sedikit dari yang dibutuhkan atau cukup sukar untuk mendapatkannya. Dengan demikian, manusia tidak bisa menikmati semua barang dan jasa yang mereka inginkan. Di samping keterbatasan sumber daya yang ada, terkadang keinginan manusia
disertai dengan kemampuan untuk membeli. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya, yaitu yang pertama, jumlahnya terbatas. Yang kedua, sukar untuk memperoleh sumber daya. Yang ketiga, banyak yang membutuhkan. 4. Faktor geografis penyebaran sumber daya. Anak-anak ibu yang baik, kamu telah mengetahui bahwa antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemenuh kebutuhan bertolak belakang. Memahami kenyataan tersebut, kita pun dituntut untuk bertindak rasional atau mempertimbangkan antara manfaat dan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Salah satunya yaitu dengan menyusun skala prioritas kebutuhan. Adapun skala prioritas kebutuhan adalah daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting, atau dari yang lebih mendesak sampai dengan yang kurang mendesak. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya dapat diterapkan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengelola dan mendayagunakan sumber daya modal secara tepat guna. Nah, anak-anak ibu. Nah, itu tadi gambar dan video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Nah, kamu sudah mengamati ya anak-anak ya? Semuanya mengamati ya? Baik, sekarang silakan kalian menuliskan ya. Menuliskan apa yang belum kalian ketahui atau apa yang ingin kalian ketahui dari tayangan gambar maupun video tadi. Yuk. Sudah menuliskan semua apa yang ingin diketahui atau ingin ditanyakan? Sudah, baiklah. Sekarang coba siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya Mas. Apa sih, Bu, pengertian dari kelangkaan itu? Pengertian kelangkaan ya Mas ya. Pertanyaan dari Mas Kris, pertanyaannya yaitu apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan, begitu ya Mas? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, kemudian yang lain apakah ada? Oh ya Mbak Zaina. Ciri-ciri kelangkaan itu seperti apa, Bu? Ciri-ciri kelangkaan. Baik, bagaimana? Apa sih ciri-ciri dari kelangkaan? Begitu ya Mbak Zaina. Terima kasih Mas Kris, Mbak Zaina sudah berani bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, sekarang teman-temannya yang lain, apakah ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Kris dan Mbak Zaina? Saya, Bu. Oh iya Mbak Asha. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, atau dapat
yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. Iya, bagus sekali Mbak Asya. Jadi Mbak Asya menjawab pertanyaan dari Mas Kris tadi ya, mengenai kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Intinya kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana tidak seimbang antara jumlah barang yang diminta, permintaannya yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia. Begitu ya Mbak, penawaran dari barang tersebut. Bagus sekali, pintar Mbak Asya, terima kasih. Kemudian dari pertanyaan Mbak Zaina tadi, adakah yang mau mencoba menjawab, bisa menjawabnya? Saya Bu. Oh ya, monggo Mas Mahmud. Kelangkaan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni misalkan sumber daya alam dan keterbatasan manusia. Dan juga ciri-ciri kelangkaan yaitu adalah jumlah alat memuas kebutuhan sangat terbatas sehingga sulit untuk diperoleh. Yang kedua, harga kebutuhan melonjak drastis dari biasanya karena jumlahnya terbatas dan permintaan tinggi. Iya, terima kasih Mas Mahmud. Ya, betul sekali ya Mas Mahmud tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Zaina. Ciri-ciri kelangkaan itu salah satunya itu adalah karena ciri-ciri kelangkaan salah satunya itu adalah ini, harga barang itu naik, melonjak. Iya, benar. Jadi misalnya tadi gas LPG itu ya, yang dulu sebelumnya itu berkisar antara Rp20.000 ya, rata-rata Rp20.000. Sekarang ya itu harganya yaitu bervariasi, naik ya, naik antara 26 dan 27.000. Jadi mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan. Salah satu ciri dari kelangkaan. Nah, baiklah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya Mbak Zaina? Lalu solusinya bagaimana? Solusi untuk kelangkaan ya. Ya, baik. Ada yang mau mencoba menjawab kembali pertanyaan dari Mbak Zaina? Solusi dari kelangkaan? Ya, Mbak Iis? Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Iya. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Iis. Jadi solusi atau usaha untuk mengatasi kelangkaan tersebut salah satunya itu adalah benar yang dikatakan Mbak Iis tadi, itu adalah menyusun skala prioritas. Jadi kita prioritaskan mana kebutuhan kita yang paling penting, seperti itu ya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Mas Aldo. Apa akibat dari kelangkaan? Akibat kelangkaan. Baik. Yo, kira-kira siapa lagi yang berani untuk menjawab? Yang mau mencoba menjawab? Saya Bu. Oh ya, Mas Kris. Akibat kelangkaan itu ada dua Bu. Yang Iya. pertama dampak positif dan dampak negatif. Iya. Untuk dampak positifnya itu meningkatkan teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungan menjadi lebih baik. Yang kedua, terciptanya teknologi baru untuk mengefisienkan sumber daya alam. Dan untuk dampak negatifnya, melambungnya harga-harga barang. Yang kedua, semakin banyak muncul para spekulan atau orang-orang yang berspekulasi. Iya. Terima kasih Mas Kris, bagus sekali jawabannya. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Mas Kris tadi. Dampak dari kelangkaan itu bisa positif maupun bisa negatif. Yang positif diantaranya itu nanti akan merangsang timbulnya teknologi-teknologi baru. Nah, tapi juga ada dampak negatifnya seperti tadi dalam ciri-ciri kelangkaan tadi ya. Salah satu dampak negatifnya yaitu adalah melonjaknya harga-harga, melambungnya harga menjadi naik. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah berani bertanya maupun berani untuk menjawab
soal, kalian hebat. Kita beri aplaus buat teman-teman kita. Nah, kemudian untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita ya, yaitu yang pertama kita akan belajar dengan model project based learning. Jadi nanti dalam pembelajaran ini itu nanti ada suatu project untuk menghasilkan suatu produk. Nah, dalam materi kita tentang kelangkaan ini nanti projectnya itu adalah kita ya, kalian akan membuat project, membuat sebuah poster tentang kelangkaan, dan juga nanti akan membuat diagram pohon kelangkaan. Ya, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Kalau tidak, Bu Guru lanjutkan. Nah, kemudian dalam proyek yang akan kita kerjakan nanti, ya, proyek tersebut akan dilakukan secara berkelompok. Jadi nanti kalian mengerjakan proyek itu berkelompok, tidak individu. Ya. Kemudian yang kedua, untuk waktu penyelesaian proyek itu nanti kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan hari ini, ya, kita kerjakan pertemuan hari ini, dan juga pertemuan untuk besok selanjutnya, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang pertama ini, tugas kalian itu yang pertama, kalian mengkaji konsep dari berbagai sumber. Tadi bisa dari gambar yang telah kalian amati, dari video yang tadi sudah ditampilkan, kemudian bisa juga membaca dari buku LKS maupun buku paketnya, ya. Kemudian yang kedua, menetapkan tema poster yang akan dibuat. Jadi nanti mau membuat poster kelangkaan tentang apa, temanya apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan tema poster yang akan kalian buat, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa poster kelangkaan dan buat diagram pohon kelangkaan. Ini untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk pertemuan yang kedua, pertemuan selanjutnya yaitu peserta didik melanjutkan atau menyelesaikan poster kelangkaan dan diagram pohon kelangkaan, dan juga mempresentasikan hasil poster dan diagram pohon kelangkaan yang telah dibuat. Ya, ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita, kegiatan kita hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Baiklah. Kalau tidak, Bu Guru akan bagi kelas ini jadi 4 kelompok, ya. Sudah Bu Guru bagi. Ya. Baiklah. Untuk kelompok pertama ada Mbak Bilkis, Mbak Iis, Mbak Tuti, dan Mbak Reni. Kemudian kelompok yang kedua ada Mas Surya, Mas Bintang, Mas Yusuf, dan Mas Kris. Kelompok 3 ada Mbak Zainab, Putra, Raihan, dan Dani. Dan kelompok terakhir ada Dinda, Mahmud, Lingga, dan Asya. Nah, ini adalah kelompok kita pada hari ini. Nah, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya, tetapi bergabung yang tertib, ya. Jangan berisik, jangan ribut seperti itu. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya.
kalian kerjakan dalam kelompok itu nanti yang pertama membuat poster, menggambar poster, dan yang kedua tentang membuat diagram kelangkaan. Terima kasih, Bu. Sudah mendapatkan semua ya LKPD-nya ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, dikerjakan secara kelompok tugasnya ya. Iya, langsung di sini. Jadi ditentukan dulu tadi mau membuat ya temanya apa. Ada kesulitan? Ya. Jadi yang pertama tadi ditentukan dulu temanya itu tentang kelangkaan apa. Dan nanti dibuat sketsanya di sana, kemudian kerjakan di sini ya. Judulnya bentar, sudah bisa ya. Dan kesulitan kelompok ini sudah paham ya dengan tugasnya ya. Bagaimana? Apakah kesulitan dengan tugasnya? Sudah paham ya? Iya. Tentang apa kelompok ini? Jadi yang ini disesuaikan dengan
misalnya kelangkaan minyak goreng, penyebabnya misalnya kerusakan alam akibat manusia itu contohnya misalnya lahan-lahan perkebunan kelapa sawit banyak dirubah menjadi pemukiman seperti itu, dispesifikkan ya. Ya, boleh. Nah, ini kelangkaan tentang apa temanya? Cabai. Tentang cabai. Oh ya. Cabai misalnya. Nah, ini lebih dispesifikkan tadi, kelangkaan cabai, penyebab terjadinya kelangkaan, misalnya bencana alam bisa, kerusakan sumber daya alam bisa ya, sifat serakah manusia itu maksudnya apa begitu, misalnya sifat serakah manusia itu misalnya contohnya bagaimana, contohnya misalnya karena cabai itu baru mahal maka kemudian ditimbun dulu gitu. Nanti baru ini dijual lagi seperti itu. Atau mungkin ini misalnya bencana alam, misalnya terjadi banjir sehingga tanaman cabai banyak yang hanyut, rusak seperti itu ya. Lebih dispesifikkan ya. Kelangkaan masker Bu. Ya. Kalau akibatnya bisa banyak yang terkena penyakit gara-gara tidak sedikitnya Bisa, jumlah masker. bisa, ya, bisa. Bencana alam, ya. Mengambil tema kelangkaan masker ya. Iya, Bu. Ya, berarti nanti di sini semuanya lebih dispesifikkan ya. Misalnya penyebab terjadinya kelangkaan, keterbatasan. Ya, keterbatasan itu maksudnya bagaimana? Misalnya jumlah masker tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat itu banyak yang membutuhkan masker karena pandemi. Kalau di kota-kota ini kita di sini Boleh. Yang penting nanti itu lebih spesifik dan lebih mengarah lebih jelas lagi gitu ya. sebab karena kenapa? Iya, kenapa? Jadi kok masker langka itu kenapa? Itu nanti bisa spesifik penyebabnya. Iya, betul. Kelompok ini tentang apa ini kelompoknya? BBM. Oh, BBM. Judulnya belum dikasih Mbak, judulnya kelangkaan. Kemudian nanti tentang penyebabnya, ciri-cirinya itu dispesifikkan ya. Misalnya penyebabnya, judul kelangkaan, kelangkaan BBM penyebabnya apa, misalnya. Itu nanti lebih spesifik lagi ya. Ya. Ya, Mbak. Jadi makin banyak orang-orang yang berspekulasi itu tadi misalnya ya, kalau minyak goreng itu sekarang baru mahal, maka orang yang punya minyak goreng, pedagang-pedagang itu mereka tidak menjualnya, tetapi mereka ada yang menimbunnya dulu, menahan tidak menjual. Jadi menjual itu nanti kalau harganya itu udah semakin naik, baru minyak goreng yang dia punya itu baru dia jual, seperti itu. Itu namanya spekulan. Jadi punya barang tetapi dia tidak jual, dia menunggu nanti kalau harganya itu udah semakin naik. Nah,
Ya? Iya. Sudah dibuat lebih spesifik itu? Enggak Kesha? Enggak. Belum dibuat sketsanya? Sketsa posternya belum dibuat? Baru dibuat. Gimana?
banting. Iya. Iya, baca ini. Ya. Sifat serangan manusia tadi. Jadi kalau spekulan tadi, kenapa dia itu ada barangnya, punya pedagang itu punya minyak goreng, tapi kok nggak dijual, kenapa? Kenapa tadi? Karena mengharapkan untung yang banyak, ya kan? Dia akan jual nanti kalau harganya itu semakin tinggi, semakin naik. Jadi dia pengen untungnya itu yang banyak. Makanya sifat harapan. Tapi ada diperbaiki yang diskusinya tadi lebih spesifik ya, diskusikan dulu. Diagramnya sudah jadi? Sudah. Dalam kelangkaannya sudah dispesifikkan ya. Bagus. Iya. Tapi di satunya tadi. Iya. Sudah ya. Dikasih nama kelompoknya. Betul. Kamu kelompok 2.
kelompok-kelompoknya. Sudah, selesai. Dikasih nama kelompok. Dikasih saran bagaimana posternya, ya. Kasih saran, kasih masukan bagaimana bagusnya. Keterbatasan jumlah masker. Nah, ini dijelaskan Mas, maksudnya bagaimana? Keterbatasan. Ini mata izin semua. Apa? Karenanya kenapa? Boleh. Boleh. Ya. Jadi dijelaskan lagi, jadi nanti bisa lebih spesifik dari itu ya. Ya boleh ditambah lagi, boleh biar lebih bagus lagi nanti hasilnya posternya, boleh ditambah. Sudah? Selesai? Dilanjutkan belum? Ya? Berapa?
Bisa dilanjutkan lagi deskripsinya.
lupa posternya juga dikasih nama ya, nama kelompok. Baiklah, sudah semua membuat sketsa dan diagram pohon kelangkaannya? Sudah semua ya? Baiklah. Silakan masing-masing kembali ke tempat duduknya lagi, ke tempat duduk masing-masing. Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan proyek pada pertemuan pertama tadi ya. Yaitu yang pertama apa? Membuat sketsa ya. Yang pertama tadi mengkaji tentang konsep kelangkaan, kemudian membuat sketsa ya tentang kelangkaannya dengan terlebih dahulu menentukan tema yang akan dibuat posternya. Kemudian yang ketiga juga mengerjakan LKPD tentang diagram pohon kelangkaan. Baiklah. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Tadi kita belajar tentang kita belajar tentang kelangkaan ya. Ayo masih semangat kan? Ya. Bu Guru ulangi. Kita belajar tentang apa tadi?
memperhatikan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang kelangkaan. Benar. Kemudian apa saja tadi yang kita pelajari dalam materi kelangkaan? Yang pertama tentang Pengertian kelangkaan. oh iya. Iya, pengertian, penyebab, kemudian ciri-ciri, akibat, dan yang terakhir ada upaya atau solusi untuk mengatasi kelangkaan. Ya, ada 5 poin ya. Baik, untuk yang pertama tadi kita belajar mengenai apanya tadi dari kelangkaan? Pengertian. Ya, benar, pintar Mbak Iis. Pengertian kelangkaan. Ya, Mbak Iis bisa disebutkan apa itu pengertian dari kelangkaan? Kelangkaan dapat diartikan suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan. Iya, benar. Itu adalah tentang pengertian kelangkaan. Jadi, kelangkaan itu adalah suatu keadaan di mana jumlah yang diminta itu lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan. Di mana kebutuhan masyarakat itu lebih banyak daripada ketersediaan barang untuk memenuhi kebutuhan tadi. Atau kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana keinginan manusia itu tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhan itu terbatas jumlahnya. Paham mengenai pengertian kelangkaan? Paham. Kemudian yang kedua tadi kita belajar tentang Penyebab. iya, pintar. Penyebab kelangkaan. Mas Kris bisa disimpulkan apa itu penyebab kelangkaan apa aja? Bisa Bu. Ya. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah benda, pemuas atau kebutuhan yang berada di alam. Kerusakan sumber daya alam sebagai akibat ulah manusia. Keterbatasan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Pertumbuhan manusia yang begitu cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Dan yang terakhir bencana alam. Iya, terima kasih Mas Kris. Ya. Jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kris tadi bahwa penyebab kelangkaan itu diantaranya karena yang pertama keterbatasan jumlah pemuas kebutuhan yang berada di alam. Yang kedua adanya kerusakan sumber daya alam sebagai ulah manusia. Ya. Yang ketiga juga karena keterbatasan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Kemudian yang keempat, pertumbuhan manusia yang meningkat itu tidak sebanding dengan kemampuan untuk penyediaan sarana kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu karena adanya bencana alam. Benar. Itu poin yang kedua. Tadi sudah pengertian, penyebab, kemudian apa lagi kita belajar tentang? Iya, benar Mbak Dinda. Ciri-ciri kelangkaan. Bisa disebutkan Mbak cirinya? Bisa. Ya. 1. Jumlah alat pemuas kebutuhan sangat terbatas sehingga sulit untuk diperoleh. 2. Harga kebutuhan melonjak drastis dari biasanya karena jumlahnya terbatas dan permintaan tinggi. 3. Konsumen harus berkorban untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang lebih utama. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi benar yang disampaikan oleh Mbak Dinda tadi bahwa ciri-ciri kelangkaan itu adalah yang pertama jumlah alat pemuas kebutuhannya itu terbatas sehingga sulit untuk memperolehnya. Kemudian yang kedua itu harga ya, tadi sudah kita singgung di depan, harganya itu dia mengalami kenaikan, melonjak ya, meningkat. Karena apa? Karena jumlahnya itu tidak sebanding dengan permintaannya yang banyak. Kemudian yang ketiga itu konsumen harus berkorban untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang lebih utama. Itu tentang ciri-ciri kelangkaan, benar. Kemudian kita belajar apa lagi tadi? Ada? Akibat. Iya, benar. Akibat kelangkaan.
Ada yang bisa menyimpulkan tadi akibat kelangkaan apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan tadi? Apa akibat kelangkaan? Ya? Ya? Mas Mahmud, moga. Akibat kelangkaan, dampak positif yaitu peningkatan teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungan menjadi lebih baik. Yang kedua, terciptanya teknologi baru untuk mengefisiensi sumber daya alam. Dan ada juga dampak negatifnya. Salah satunya adalah melambungnya harga barang. Iya. Terima kasih Mas Mahmud, bagus sekali. Jadi untuk akibat atau dampak kelangkaan itu ada akibat yang dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya misalnya meningkatnya teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungan menjadi lebih baik. Kemudian terciptanya teknologi baru untuk mengefisienkan sumber daya alam. Tetapi juga ada dampak negatifnya. Ya, tadi yang pertama, melambungnya harga-harga barang semua menjadi naik harganya. Kemudian munculnya para spekulan atau orang-orang yang berspekulasi. Benar, itu tentang akibat atau dampak. Kemudian ada apa lagi? Kita belajar apa tadi? Upaya dan solusi. Iya, benar. Upaya dan solusi untuk mengatasi kelangkaan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang upaya atau solusi ini? Oh iya, Mbak Asya. Upaya-upaya bisa dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. 1. Menyusun skala prioritas. 2. Memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Iya, terima kasih Mbak Asya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Asya tadi, bahwa usaha untuk mengatasi kelangkaan yang pertama menyusun skala prioritas. Jadi kita prioritaskan mana kebutuhan itu yang paling terpenting untuk dipenuhi dulu ya. Kemudian yang kedua, memanfaatkan sumber daya itu secara efektif dan efisien. Ya, baiklah. Terima kasih. Kalian pintar sekali ya. Bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian, Bu Guru, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Bu Guru ingin melakukan refleksi. Jadi, Bu Guru akan bagikan kertas warna. Bu Guru akan bagikan satu persatu kertas untuk refleksi. Ya, terus semua sudah mendapatkan kertas warnanya? Baiklah, untuk refleksi kita hari ini, silakan kalian tuliskan ya. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya. Yang lain? Kemudian yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami
pada pembelajaran hari ini. Ada 3 pertanyaan dalam refleksi. Apa yang telah kamu pelajari? Apa yang paling kalian sukai? Dan apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran hari ini? Silakan ditulis, jangan lupa diberi nama. Sudah selesai? Belum. Yang sudah dikumpulkan? Jangan lupa diberi nama. Boleh dikumpulkan yang sudah selesai? Sudah, Mas Yusuf? Udah? Sudah? Terima kasih Mas Bintang. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah menuliskan tentang refleksi kita hari ini. Coba Bu Guru ingin sedikit mengetahui apa yang telah kamu pelajari hari ini. Mbak Bilkis. Tentang pengertian, ternyata ciri-ciri, aktivitas, sama upaya tentang hal-hal. Pinter, ya, benar sekali. Itu adalah yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Ya, Mbak Asya? Menggambar poster dan melihat Menggambar poster dan melihat video. Baik, terima kasih. Ya, Mbak Zaina? membuat diagram. Membuat diagram pohon kelangkaan, ya. Kemudian ada lagi? Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Coba, Mas Putra, apa yang belum dipahami? Ya, oh ya, tentang dampak dari kelangkaan ya. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang belum memahami tentang pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini? Oh, tidak ada. Baiklah, kalau begitu kemudian Bu Guru sudah share ada tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Udah Bu Guru share di grup WA. Nanti
silakan dibuka dan dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Ya, nah kemudian untuk minggu depan kita masih akan belajar tentang materi kelangkaan ini. Kita akan meneruskan proyek kita. Jadi tadi yang sudah dibuat tentang sketsa kelangkaan, kemudian diagram pohon itu besok dibawa kembali, kita selesaikan pada pembelajaran kita minggu depan ya. Jangan lupa untuk minggu depan, karena menyelesaikan tugas proyeknya, jangan lupa untuk membawa alat tulis yang lengkap ya. Jadi tidak usah pinjam-pinjaman. Kemudian yang kedua, membawa pewarna, bisa spidol, krayon, pastel atau apa, bebas ya. Oke Bu. Baik ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak Bu. Tidak, alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu kita tutup pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah belajar bersama dengan baik ya. Jangan lupa diulangi lagi supaya lebih paham lagi ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.